Kisah ini dimulai dengan seorang bos kriminal paling berkuasa dan ditakuti di wilayah timur bernama Abai. Di balik reputasinya sebagai gangster kejam yang disegani banyak orang, Abai ternyata memiliki sifat lembut yang jarang terlihat. Di rumah, ia menjelma menjadi sosok ayah dan suami yang penuh kasih. Setiap pagi, putri kecilnya selalu membangunkannya dengan tawa riang, sementara sang istri menyiapkan sarapan dan kopi hangat untuknya. Bagi Abai, momen sederhana seperti ini membuatnya seolah melupakan dunia kelam yang ia jalani di luar sana. Suasana pagi itu begitu hangat, penuh tawa dan kebahagiaan, sebuah ironi bagi pria sekeras Abai. Tak lama kemudian, putri mereka meminta izin untuk pergi ke rumah nenek bersama sang ibu. Abai mengizinkan, tapi dengan satu syarat, sang putri harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Setelah itu, ia boleh melakukan apapun yang diinginkannya. Istri dan anaknya kemudian menyambut izin itu dengan gembira. That's the deal, okay? Yes, I promise. Abai lalu melihat jam dan berkata bahwa sopir pribadinya sudah menunggu di luar dan ia harus segera berangkat lebih awal hari ini. See you later tonight. You be good at school. Learn heaps. Begitu Abai pergi, istrinya baru sadar bahwa sang suami lupa membawa obatnya. Ia tahu bahwa Abai mengidap gangguan bipolar dan seharusnya rutin mengonsumsi obat untuk menstabilkan pikirannya, namun belakangan ini ia sering lalai. Di luar rumah, sopir pribadinya yaitu Kain sudah menunggu di dekat mobilnya. No, finish your smoke. Thanks, boss. Mereka pun masuk ke mobil dan mulai melaju di jalanan kota tanpa menyadari bahwa sebuah mobil polisi sedang mengikuti mereka dari kejauhan. Di tengah perjalanan, Kain menyadari sesuatu. Ia menoleh ke kaca spion dan memberitahu Abai bahwa ada mobil polisi yang membuntuti mereka. Abai bertanya bagaimana ia bisa tahu. Kain menjawab dengan tenang bahwa sebagai sopir berpengalaman, ia bisa menilai niat seseorang hanya dari cara mereka mengemudi. Menurutnya, mobil itu jelas milik polisi. Abai pun menantangnya untuk menunjukkan keahliannya. Kain segera menginjak pedal gas dan dengan manuver tajam berhasil membuat mobil polisi itu kehilangan jejak di tengah padatnya lalu lintas. Just lose those clowns. Yeah, once we hit the traffic. Morning, cocksuckers. They're running. Go, go, go! Fucking hell! Setelah situasi aman, Kain bertanya kemana tujuan mereka hari ini. Abai menjelaskan bahwa mereka akan menemui seseorang bernama Frankie untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut. Dulu, mereka sempat membuat kesepakatan bahwa Frankie akan mengurus wilayah selatan, sementara Abai mengendalikan wilayah timur. Namun belakangan, Frankie melanggar perjanjian itu dan mulai memasuki area kekuasaan Abai, menyebabkan banyak kerusuhan. Abai berniat menuntaskan semuanya hari ini juga. Setelah itu ia menghubungi seorang pria bernama Richard, yaitu sosok yang dikenal sebagai pengatur keuangan dan pencuci uang untuk berbagai kelompok kriminal. Beberapa waktu lalu Abai sudah mempercayakan sejumlah besar uang kepadanya. Namun saat ia menelepon, Richard justru menolak panggilan itu begitu saja. Hal tersebut membuat Abai marah besar. Tak lama kemudian, ia menghentikan mobil di sebuah tempat dan menemui seorang pria lain. Ia menyerahkan sebuah amplop sambil menyebutkan nomor apartemen dan waktu pasti, yaitu pukul 3 sore untuk mengantarkan amplop itu ke sana. Pria itu mengangguk dan segera pergi. Knock twice. Slip it under the door. Sementara itu, Kain terlihat sedang berlatih tinju. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang keras, brutal, dan tak punya belas kasihan. Ia hidup dari darah dan kekerasan, memburu target, menyelesaikan pekerjaan, lalu pergi tanpa menoleh. Setelah berlatih cukup lama, Kain mampir ke sebuah toko untuk membeli minuman. Namun ketika berbalik, dua pemuda menatapnya dengan pandangan menantang, seolah ingin mencari gara-gara.
Dalam hatinya, Kain merasa darahnya mendidih, tapi ketika melihat ada dua polisi di sekitar tempat itu, ia menahan diri dan memilih pergi. Ia tahu hari itu bukan waktu yang tepat untuk membuat kekacauan. Setibanya di gedung apartemennya, Kain sempat berpapasan dengan seorang pria asing. Tatapan mereka tajam seperti dua hewan buas yang siap menerkam. Provincia Mudak. Иван, пропусти парня. Okay. Tapi ketika seorang wanita lewat dan melihat mereka, keduanya langsung mengalihkan pandangan dan berpisah tanpa sepatah kata pun. Kain kemudian masuk ke apartemennya dan langsung mandi. Di sisi lain, pria yang tadi menerima amplop dari Abai kini tengah bersiap menjalankan tugasnya. Sesuai instruksi, tepat pukul 3 sore, ia tiba di depan pintu apartemen Kain dan menyelinapkan amplop itu di bawah pintu. Kain yang baru saja selesai mandi kemudian melihatnya, mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat foto Richard, orang yang sebelumnya menolak menjawab panggilan Abai. Tanpa ragu, Kain segera bersiap menjalankan misi barunya, menghabisi si Richard. Yeah. Job needs to be done the next 24 hours. Sementara itu, Richard tengah berada di rumahnya. Ia menerima panggilan dari nomor tadi kenal, mengira itu telepon dari klien, lalu langsung menutup panggilan dan melanjutkan aktivitasnya. Saat ia mandi, ponselnya kembali berdering. Kali ini, sang istri yang melihat pesan masuk dan mendapati bukti bahwa Richard berselingkuh. Richard sempat mengatakan bahwa ia memiliki pertemuan penting hari itu, namun kini istrinya tahu bahwa pertemuan penting itu ternyata hanyalah kedok. Fucking stud. Ketika Richard keluar dari kamar mandi, ia berkata dengan santai agar sang istri tidak perlu menunggunya malam ini karena ia mungkin akan pulang larut. Istrinya hanya diam, menyimpan amarah dan kekecewaan di dalam hatinya. I love you. Love you. Richard pun kemudian pergi menggunakan mobilnya untuk menemui wanita lain tanpa menyadari bahwa istrinya diam-diam mengikutinya dari belakang. Di waktu yang sama, Kain juga sudah berada di daerah itu membuntuti mobil Richard dari kejauhan. Di dalam mobil, Richard berbicara melalui telepon dengan wanita yang akan ia temui. Wanita itu terdengar cemas dan mengaku merasa bersalah karena dirinya sedang mengandung. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka adalah sebuah kesalahan besar dan bila istri Richard sampai tahu, semuanya akan hancur. Namun Richard berusaha menenangkannya, berkata bahwa ia terlalu banyak pikiran dan meyakinkan bahwa istrinya tidak akan pernah tahu apapun. She has no idea what's going on. But you know, Don't feel guilty. please call Kelly. Calling Kelly mobile. Sementara itu, istri Richard yang sedari tadi mengikuti mobil suaminya mulai menangis. Ia merasa dikhianati, hancur dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasaan, ia menelepon adiknya bernama Kelly untuk mencurahkan isi hatinya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Kelly mengangkat telepon. Dengan suara bergetar, sang istri menceritakan bahwa suaminya berselingkuh dan kini sedang dalam perjalanan menemui wanita itu. Ia juga mengaku sedang mengandung dan tidak sanggup lagi hidup bersama pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. Kelly berusaha menenangkan kakaknya, meminta agar ia tetap tenang dan jangan bertindak gegabah. I think we're just having an affair. With who? This girl that he names Lollipop was saw it with my own eyes. Namun tanpa mereka sadari, situasi sudah semakin rumit. Tak lama kemudian, Richard kembali berbicara dengan wanita itu dan ternyata wanita yang ia temui bukan orang lain, melainkan si bebel Kelly sendiri, yaitu adik kandung istrinya. Kampret! Kelly mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir dan apapun yang terjadi mereka tidak boleh bertemu lagi, bahkan malam ini sekalipun. Setelah berkata begitu, ia menutup telepon. Richard yang marah kemudian membanting ponselnya dan membelokkan mobil ke area parkir, sementara pikirannya dipenuhi rasa curiga bahwa istrinya mungkin sedang mengikutinya. Ketika Richard keluar dari mobilnya di area parkir, ia melihat Kain sudah berdiri di depannya.
Richard seketika menyadari bahwa ajalnya sudah di depan mata. Namun tepat ketika Kain menarik pelatuk, Richard sempat menepis tangannya. Peluru itu melesat lurus dan justru mengenai istrinya sendiri yang ternyata telah tiba diam-diam dan berdiri di sampingnya tanpa diketahui siapapun. Melihat hal itu, Kain sangat marah. Ia tidak pernah berniat untuk membunuh wanita tak bersalah. Dalam kepanikan dan amarah, ia melepaskan 2 atau 3 tembakan lagi lalu segera kabur dari sana. Saat berlari meninggalkan tempat itu, ia langsung mencoba menelepon Abai untuk melaporkan kesalahan fatal yang baru saja ia perbuat. Namun panggilan itu dijawab oleh istri Abai yang mengatakan bahwa suaminya sedang tidak di rumah. Kain kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Abai telah tiba di sebuah klub bersama sopirnya. Di tempat inilah ia akan bertemu dengan si Frankie. Mereka menunggu beberapa saat hingga akhirnya Frankie datang bersama adik laki-lakinya. Abai menyambutnya dengan mengulurkan tangan untuk berjabat, tetapi Frankie menolak menjabat tangannya. Tak lama kemudian, ia malah memeluk Abai dengan sikap yang tampak pura-pura ramah. Setelah itu, adik Frankie mulai mengejek Abai dengan bahasanya sendiri, berpikir bahwa Abai tidak akan mengerti. Namun, Abai jauh lebih pintar dari yang mereka kira. Ia memahami semua yang dikatakan. What? You play chess or something? Ia kemudian langsung menatap Frankie dan berkata dengan nada tegas bahwa ia ingin langsung ke inti permasalahan. Ia mengingatkan Frankie bahwa tampaknya ia sudah lupa dengan kesepakatan mereka. Selama ini, Frankie terus-menerus memasuki wilayah kekuasaan Abai dan menimbulkan banyak masalah. Namun, Frankie hanya tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Frankie mengeluarkan papan catur dan berkata bahwa mereka sebaiknya menyelesaikan urusan ini dengan bermain catur. Abai terkejut dan bertanya mengapa ia ingin bermain catur. Frankie menjelaskan bahwa mereka akan mempertaruhkan wilayah masing-masing. Jika Abai menang, wilayah selatan akan menjadi miliknya. Namun jika Frankie menang, wilayah timur akan menjadi miliknya. Dan Abai harus berjanji tidak akan pernah ikut campur lagi. Ia juga menegaskan bahwa Abai harus benar-benar menghilang dari urusannya. How about the winner lives, the loser dies? Mendengar itu, Abai berkata dengan nada tajam bahwa ia tidak bermain untuk hal kecil seperti itu. Jika ia bermain catur, maka taruhannya harus besar. Frankie menatapnya dengan heran dan bertanya apa yang bisa lebih besar dari mempertaruhkan wilayah kekuasaan. Abai menjawab dengan dingin bahwa jika ia menang, maka ia akan menghabisi Frankie, dan jika Frankie menang, maka Frankie harus menghabisinya. Hidup mereka yang akan menjadi taruhannya. Ia mengajak Frankie untuk segera memulai permainan itu. Frankie langsung marah mendengar ucapan itu. You for real, old man? We ain't done playing this game. Ia berteriak menuduh Abai gila karena ia mempertaruhkan nyawa hanya demi permainan catur. Ia menolak dan berkata bahwa permainan semacam itu tidak akan pernah terjadi. Ia pun berbalik dan mulai pergi bersama adiknya. Namun para anak buah Abai segera menahannya dan memaksanya untuk duduk kembali. Frankie semakin geram dan berkata bahwa Abai seharusnya tidak mengira dirinya datang sendirian. Ia sudah memperkirakan bahwa Abai akan berbuat curang, sehingga sebelum datang ia telah mengirim anak buahnya ke rumah Abai. Ia mengancam bahwa jika sesuatu terjadi padanya, anak buahnya akan menembak mati seluruh keluarga Abai. Karena itu, ia menyarankan agar Abai melepaskannya. Abai menatapnya dengan tatapan tajam dan bertanya apakah Frankie benar-benar berpikir bisa melukai keluarganya. Frankie menjawab yakin bahwa ia bisa. Mendengar itu, Abai menyuruh Frankie untuk menelepon anak buahnya. Frankie pun segera melakukannya. It's fucking empty. What do you mean there's no one there?
Begitu panggilan tersambung, anak buah Franky menjawab dan Franky tersenyum lalu menyuruh mereka masuk ke dalam rumah Abay agar ia bisa mendengar sendiri teriakan istrinya. Para anak buah itu pun masuk ke rumah, namun setelah menggeledah seluruh ruangan, mereka tidak menemukan siapapun. Saat itu, mereka melihat sebuah kotak besar dan memberitahu Franky tentang temuan itu. Namun, begitu kotak tersebut dibuka, seketika terjadi ledakan besar. What's in the box? Semua anak buah Franky tewas di tempat. Abay lalu mengetahui kemampuan dan kemungkinan langkah yang akan Franky ambil. Karena itulah sejak pagi ia telah menyiapkan rencana ini. Kini semua anak buah Franky telah mati dan Franky tidak akan mendapatkan apapun dari kematiannya sendiri. Abay mengatakan bahwa satu-satunya kesempatan Franky untuk tetap hidup adalah dengan memainkan permainan catur itu dan memenangkannya, karena pada akhirnya ia tetap akan mati juga baik kalah maupun menang. Setelah berkata demikian, Abay memulai permainan. When it lives, lose or dies. When it lives, there's a dies. Franky yang tidak punya pilihan lain akhirnya ikut bermain. Permainan pun berjalan perlahan. Namun setelah beberapa saat, Abay mulai menyadari bahwa ia lupa membawa obatnya dari rumah. Tanpa obat, kondisi mentalnya mulai memburuk. Ia mulai menunjukkan perilaku aneh dan kehilangan kendali atas pikirannya. Di sisi lain, Franky juga bermain dengan rasa takut. Ketegangan terlihat jelas di wajahnya karena ia tahu bahwa hari itu kemungkinan besar adalah hari kematiannya. Namun Abay sendiri semakin tidak stabil dan tidak mampu membuat keputusan yang tepat hingga satu persatu langkahnya salah dan akhirnya ia menyadari bahwa ia benar-benar kalah dalam permainan itu. Good, Frankie. Checkmate. Fuck yeah! You're going to lose. You always lose. Suck a nut! Come on. You lost everything. Franky yang berhasil menang tidak percaya bahwa ia benar-benar mengalahkan Abay. Ia tertawa keras sambil menghina dan mengejek Abay karena telah kalah. Abay yang dipenuhi amarah kemudian mencabut pistolnya dan menembak kepala adik Franky tanpa ragu. Setelah itu ia berdiri sambil memaki dan berteriak kepada Franky. Ia juga mulai menghina orang-orang lain di sekitarnya. Semua orang yang ada di sana mulai ketakutan dan merasa bahwa sosok yang mereka lihat bukan lagi Abay yang mereka kenal, melainkan seseorang yang berbeda sama sekali. Sikapnya berubah drastis. Ia berteriak dan menanyai tangan kanannya berapa banyak orang yang telah ia habisi. Orang kepercayaannya itu ketakutan dan dengan panik menjawab bahwa mereka telah membunuh banyak orang, bahkan tidak pernah menghitung jumlahnya. Mendengar jawaban itu, Abay langsung menembak lehernya tanpa ampun. We're all monsters. But the thing is, I'm the biggest monster of them all. Orang-orang di luar ruangan mendengar suara tembakan dan langsung marah, di mana mereka mulai mengeluarkan senjata masing-masing. Namun Abay bergerak lebih cepat dan menembak semua orang satu persatu tanpa rasa takut. Kain yang berdiri di sana menyaksikan kejadian itu. Ia menyadari bahwa kondisi Abay semakin parah dan benar-benar tidak bisa dikendalikan lagi. Tiba-tiba muncul sosok lain yang juga terlihat seperti Kain. Begitu ia muncul, suasana menjadi kacau. Sosok Kain yang satu ini jauh lebih brutal dan beringas seperti biasanya. Sementara sopir Kain hanya bisa terpaku menyaksikan semuanya. Abay atau tepatnya kepribadian Kain yang telah mengambil alih dirinya menodongkan pistol ke mulut Franky dan memaksanya meminta maaf. Today's a good day to die, Frank. Namun Franky tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kain lalu menekan pelatuk dan menembak Franky hingga tewas. Kini hanya tersisa dua orang, yaitu Kain yang kejam dan Kain sang sopir. Sosok Kain yang brutal itu mendekati Kain sopir dan menyuruhnya untuk mengambil senjata. Ketika ia menolak, Kain yang brutal memukulinya hingga tersungkur lalu menyerahkan senjata itu kepadanya.
Kain sopir kemudian berdiri sambil memegang pistol, sementara Kain yang brutal mengatakan bahwa ia akan menghitung sampai 3 dan setelah itu Kain sopir harus menembak. Jika tidak menembak, maka ia sendiri yang akan menembak. Kondisi Kain sopir semakin tegang dan ketakutan. Saat itulah kebenaran sebenarnya terungkap. Sosok Kain yang brutal ternyata tidak lain adalah Abai sendiri. Abai menderita gangguan kepribadian ganda. Dalam kesehariannya ia tampak tenang, tetapi ketika harus membunuh seseorang, kepribadian Kain yang sadis selalu mengambil alih tubuhnya. Ia telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun. Dalam pikirannya, ia percaya bahwa Kain tinggal di apartemen itu, padahal sebenarnya Abai dan Kain adalah orang yang sama. Setiap hari pada pukul 3, Abai berubah menjadi sosok Kain. Kedua kepribadian itu tidak pernah saling bertabrakan karena Abai selalu rutin meminum obatnya tepat waktu. Namun hari ini karena ia lupa meminumnya, kepribadian Kain sepenuhnya mengambil alih tubuh Abai untuk pertama kalinya. Kini bukan lagi Abai yang memimpin tubuh itu, melainkan Kain. Kini bukan lagi Abai yang memimpin tubuh itu, melainkan adalah Kain. Sopirnya hanya bisa terpaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia telah lama bekerja untuk Abai, tetapi dalam beberapa hari terakhir, ia mulai menyadari bahwa bosnya benar-benar di luar kendali dan bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh siapapun tanpa ragu. Kini Abai atau Kain menodongkan pistol ke arah sopirnya sendiri. Sopir itu menyadari bahwa jika ia tidak menembak terlebih dahulu, maka Abai akan menghabisinya. Begitu Abai mulai menghitung hingga 3, sang sopir menembak dan peluru itu langsung menembus kepala Abai, membuatnya jatuh ke tanah. Kain sang sopir kemudian menghela napas lega dan di sanalah kisah ini pun berakhir. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. See you next time and bye-bye.